Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala ila anqala faslun. Bermula apabila cerailah seorang dengan istrinya dan baginya ada anak kecil, maka yang terlebih patut memeliharakan dia itu indung jua, jika terke atas sekalipun, hingga 7 tahun umurnya. Kemudian dari itu maka nenek pada pihak bapak, dan apabila memezalah kanak-kanak itu maka disuruhkanlah akan dia memilih pada antara bapaknya dan indungnya. Maka barang siapa yang dipilih daripada salah seorang daripada keduanya itu, niscaya diberikanlah ia kepadanya. Ini yang dinamakan dengan efek orang melaksanakan talak ataupun perceraian. Maka dalam keluarga berkaitan dengan cerai itu boleh dalam agama, tapi dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun perbuatan boleh, tapi Allah tidak menyukai kepada orang yang suka cerai. Kemarin itu saya sempat ngobrol dengan seorang ustadz. Makanya saya bilang kalau aneh-aneh aja. Jadi sempat dia mengatakan kalau dia nikah 22 kali. Wow. 22 kali sampai sekarang umurnya itu 51 tahun. Jadi bagaimana dia bukan menghimpunkan 4 tapi 5, tapi dicerai 1 tambah 1, cerai 1 tambah 1. Itulah kerjaan. 22 tahun. Maka ketika terjadi perceraian, tentunya ada hal yang perlu dijaga, adapun perlu untuk dibereskan. Nah, seperti yang diceritakan di sini, seseorang yang bercerai dengan istrinya, kalau memang ada anak yang ada pada istri itu yang masih kecil, belum umurnya 2 tahun, maka yang terlebih patut memeliharakan dia itu indung jua. Ini kejadian sebenarnya yang banyak, suami setelah cerai istri, anaknya itu yang masih bayi juga mau dibawa. Itu haram hukumnya. Kenapa? Karena memisahkan antara si anak dengan ibunya. Kalau kita yang mau pergi, silakan pergi, jangan bawa anak kecil yang dapat memisahkan dia dengan ibunya. Kalau terjadi misalkan binatang juga, hukumnya haram. Karya yang masalah itu tahu bud, mantan 2 tahun. Jadi punya karya aja tahu gue no, ya. Maka lebih patut untuk memeliharakan anak itu, mendidik yaitu indung jua, jika teratas sekalipun, hingga 7 tahun umurnya. Batasannya dari yang 2 tahun yang mendidiknya itu ibunya, sampai batasnya 7 tahun. Maka nenek pada pihak bapak, kalau seandainya kita ambil, maka yang layak memeliharakan dia itu adalah nenek. Kalau memang masih ada ibu kita, neneknya kan. Nah, artinya ibunya suami, berarti neneknya si anak. Kalau masih ada mau mengasuh dan mendidik, silakan. Tapi kalau kita yang didik, berapa lama kita didik? Kalau yang namanya anak kecil itu beda jauh dengan yang didikan oleh ibunya. Enggak sama, jauh. Karena kasih sayang seorang bapak mungkin bisa kita sayangi anak, tapi kalau untuk mengasuh dan untuk memaksimalkan kasih sayang kepada anak itu pasti dari ibunya. Nah, maka kalau misalkan ada masih ibu kita, boleh ambil dari istri kemudian kasih kepada nenek. Ini masih ada hubungan dua-duanya, bukan artinya setelah dikasihnya kepada nenek ataupun kepada ibu kita berarti urusannya selesai, belum. Karena anak masih kecil, berarti sampai beranjak usia anak 7 tahun, setelah itu baru disuruh pilih kepada salah satu daripada orang tuanya. Ya, jadi bukan satu hal yang harus terpaksa dia harus kepada bapaknya ataupun kepada ibunya. Kalau sekarang kan sudah main duit,
ketika istrinya nggak mau ngasih sehingga dibayar sampai ratusan juta. Ada 2-3 anak itu, tiga-tiganya diambil tapi dibayar 100 juta untuk ibunya. Ya. Dan apabila memezalah, artinya anak usia di atas 7 tahun sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, maka disuruhkanlah akan dia memilih pada antara bapaknya dan indungnya. Dia udah tahu. Pada usia di atas 7 tahun tentunya si anak itu sudah bisa mikir, kamu mau ikut ayahnya ataupun kamu mau ikut bapak, silakan. Nah, bisa milih. Maka siapa yang dipilih berarti dia berhak untuk tinggal bersama yang dipilihnya, baik sama ibunya ataupun bapaknya. Maka barang siapa yang dipilih daripada salah seorang daripada keduanya itu, niscaya diberikanlah ia kepadanya. Maka jika ketiadaan ibu dan bapak, maka segala kerabatnya. Kadang-kadang dalam usia umur 2 tahun yang dididik oleh ibunya, pas ibunya meninggal ataupun bapaknya juga ikut meninggal, ataupun dipelihara sama neneknya dari bapaknya, sehingga dia nggak ada lagi bapak, nggak lagi ibu. Siapa yang berhak? Kerabatnya. Siapa kerabatnya? Boleh adiknya suami, boleh adiknya istri, boleh kepada kerabat salah satu daripada keduanya. Siapa aja. Ya, namanya kerabat berarti tidak tertentu kepada nasab ataupun kepada yang warisan, tapi kepada saudara. Saudara daripada suami, bapaknya ataupun saudara dari ibunya. Karena masih ada adiknya, adik si ibu, adik si bapak, ataupun kakaknya si ibu, kakaknya si bapak. Silakan, bisa dia pilih dan mengikuti kepada salah satu daripada kerabat apabila tidak ada lagi ibu dan bapaknya. Maka didahulukan yang hampir itu daripada yang jauh. Karena kerabat ada 2, ada kerabat yang hampir dan ada kerabat yang jauh. Misalnya dia punya, seperti kita bilang tadi, kakaknya dari ibu, kakaknya dari bapak, adiknya dari ibu, dan adiknya bapak itu paling dekat. Ya. Kemudian maka jika ketiadaan dan jika ketiadaan kerabat itu daripada kedua pihak, kebetulan si ibu yang tadi juga nggak ada lagi saudaranya, si bapak juga nggak ada saudaranya lagi, ya. Dan bapak sama ada ketiadaan sekali-kali ataupun karena fasidnya, ataupun memang ada, tapi kalau untuk kita menyerahkan anak kecil, tentunya dia nggak bisa mengasuhnya karena dia bersifat dengan fasik, tidak punya ilmu dalam mendidik. Dan khianatnya bisa saja dia mengkhianati, jangan-jangan bisa dijual ponakannya, ibaratnya seperti itu. Punya saudara tapi tidak bisa untuk kita percaya mendidik anak ataupun mengasuh. Maka lazimlah atas hakim memelihara kanak-kanak itu. Nah, semuanya kembali kepada hakim. Berarti hakim salah satu yang dapat memeliharakan anak itu. Artinya bukan dia yang mengasuh. Tentu dia punya karyawannya, orang yang dia bisa percaya untuk mengasuh anak-anak yang tidak punya bapak dan ibunya. Kamu aja kan? Jadi punya kira-kira anak tadi aku ke dia pada gua hakim ju. Dan gua hakim becok pengen hakim paling hijau bapak dijemput bapak di memang kalau teratur nggak ada masalah. Ya, hakim yang mengasuhin antara gubernur, Jokowi. Hakim syar'i berarti sekarang itu kawah, kemudian bagian departemen agama, kan departemen agama kalau dalam pemerintah, baik dari KUA ataupun KUA juga kan ada yang dari kecamatan, dari kabupaten ataupun dari desa. Itu tergantung. Nah, kalau memang ada satu wadah hakim dalam pelaksanaan mendidik anak itu, maka silakan kirim kepada Dengku Hakim dan dia akan menyuruh siapa yang bisa disuruh untuk mendidik anak yang tidak punya bapak ataupun ibu. Bermula disyaratkan bagi yang memelihara kanak-kanak itu bahwa ada ia mempunyai 7 perkara. Kalau kita lihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu lahir ke dunia ini langsung diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian berpindah-pindah tangan kepada beberapa orang sampai jadi Ibu Ridha.
Jadi beliau bukan karena waktu itu Abdullah masih dalam kandungan bapaknya Rasulullah sudah meninggal. Kemudian ibunya masih umur 4 bulan setelah lahir Rasulullah almarhum, sehingga berpindah kepada saudara daripada Aminah dan daripada Abdullah. Artinya diasuh oleh keluarga daripada keduanya. Begitulah hukum yang berlaku dalam agama ataupun dalam syariat Islam. Syarat untuk bisa seseorang memelihara anak itu mempunyai 7 perkara. Pertama yaitu akil. Yang memelihara anak tentunya dia harus seorang berakal. Kalau orang gila nggak boleh. Karena orang gila itu nggak bisa dia mendidik. Nah, dikhawatirkan takut dibunuh. Maksud akil, dia sudah beranjak umur 15 tahun dan dia waras dan baligh, artinya sudah umur 15 tahun dan beragama. Dan agama yang disebutkan di sini enggak boleh sembarangan, ya memang harus agama Islam. Ini satu ketentuan. Kalau yang dibicarakan dalam kitab yang disebut cuma agama, bukan semua agama, tapi yang dimaksudkan adalah agama Islam. Sebagaimana bukti inna dina indallahil Islam. Jangan salah memahami, harus beragama. Apakah boleh agama Kristen ataupun boleh agama lain? Tidak boleh. Tetap pada agama Islam. Maka orang yang mendidik itu sifatnya berakal, baligh dan beragama dan terpelihara zina. Enggak pernah dia melakukan zina. Artinya tidak terpelihara daripada perbuatan zina, daripada perbuatan yang fahisyah ataupun yang keji. Dan amanah itu memang sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah yang wajib, yaitu amanah kepercayaan harus ada pada orang yang mendidik ataupun yang mengasuh dan diam dalam negeri kanak-kanak itu. Kalau dia masih ada kesibukan, nggak boleh. Kalau memang sering dia keluar baik kerja ataupun dia bersilaturahmi, tidak boleh dia untuk mengasuh. Bagaimana nanti kalau dia begitu lepas keluar, anak-anak yang diasuhnya itu jadi rewel ataupun jadi tidak terarah dengan sebab dia nggak boleh. Beda kalau seandainya dia jalan ke Mekah melaksanakan umrah ataupun haji, itu nggak ada masalah karena itu bukan masa yang lama. Tapi kalau memang pada masa yang lama sering keluar yang tidak ada tidak ada kaitannya dengan si anak itu, maka tidak boleh dia menjadi seorang pengasuh ataupun pendidik. Dan tidak bersuami, karena ini sifatnya bagi orang perempuan. Kalau yang jadi pengasuh seperti Ibu Rita, jangan ada bersuami, karena Halimatus Sa'diyah waktu itu belum bersuami. Belum Khalil. Tapi kalau pengasuh ini tidak boleh bersuami. Nah, dia dalam keadaan masih ada janda boleh ataupun dia belum nikah. Karena anak yang diasuhnya ini bukan anak kecil banget, artinya anak yang sudah beranjak umur dewasa 7 tahun. Kalau anak kecil kan butuh susu, jadinya dia kalau nggak bersuami nggak ada susu kan, pasti harus ada suaminya. Maka jika ketiadaan salah suatu daripada yang 7 perkara itu seorang, maka tiadalah hak baginya pada memeliharakan kanak-kanak itu. Kalau memang tidak punya satu sifat daripada 7 yang telah disebutkan, dia tidak berhak menjadi pengasuh ataupun pendidik untuk anak yang tidak ada bapak ataupun ibunya. Berarti pengasuh sukarela yang maksudin orang tua. Sukarela bisa dan memang napak jahat aja. Kalau seandainya si anak itu punya warisan yang kira-kira dapat diambil untuk haknya pengasuh ala kadar sesuai dengan adat dan tradisi di situ, silakan. Kami tak banding dengan jino baby sister. Itu pembantu. Ya, berarti beda kan? Kalau babysitter memang digaji oleh majikannya kan, yang sebagai dia kerjanya sebagai pengasuh. Ya. Kalau ini sebenarnya karena ingin menjadi seorang pendidik, ya, dan mungkin dia salah satu daripada jalan usaha, maka silahkan ada 2-3 anak yang kita suruh untuk didik anak kita, kemudian kita kasih biaya untuk anak dan kepada yang
Maka yang perlu dalam agama dipertimbangkan kepada seorang yang bekerja dalam hal itu, dia harus punya 7 perkara. Satu nggak ada, berarti dia nggak boleh menjadi seorang pendidik. Nah, maka lazimlah atas hakim juga hak memeliharakan kanak-kanak itu. Jadi kembali lagi kepada hakim. Makanya kalau jadi hakim capek sebenarnya. Banyak sekali masalah yang perlu diselesaikan. Kalau ada orang menikah, ada orang cerai, anak yang lahir, kemudian yang nggak punya bapak ibu, maka kembali kepada hakim juga. Dengan diupahkannya, kalian akan tahu kan? Atas hakim juga hak memelihara kanak-kanak itu dengan diupahkannya akan dia kepada seorang perempuan. Jadi Pak Hakim mengambil anak itu mengupahi kepada seorang perempuan, dapat memelihara akan dia. Jadi kasih kepada orang perempuan siapa saja yang dipercaya oleh Tunku Hakim, dan dia juga terdapat 7 perkara yang telah disebutkan tadi. Maka berhak dia untuk mengasuh. Tunku Hakim memberikan upah ongkos kepada yang mengasuh ini sesuai dengan tradisi ataupun sesuai dengan jumlah yang berlaku pada saat itu. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Maka tamam hidayatul awam wa ilahi faraidul Quran. Selesai kitab yang dinamakan dengan hidayatul awam ataupun kitab 8. Alhamdulillah malam ini selesai, dan malam ini jatuh pada malam 5 Rabiul Awal. Malam ini adalah malam kelima daripada Rabiul Awal. Kita alhamdulillah bersyukur bisa menyelesaikan bacaan kitab Hidayatul Awam, yaitu salah satu kitab fikih. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita yang belajar dan yang mengajar, dan mudah-mudahan yang mau beramalkan insyaallah menjadi hamba Allah yang taat. Amin. Jadi rencana pakat gantau aja kan. Payah ada gantau dengan kitab fikih yang lain, putra yang layak silakan. Jadi menyontoh kitabnya, kita perai, memang kita perai pun, takut memang kita perai. Tanggal tahap kedua dari kita perai utara. Bak faraid itu ya sebenarnya kalau memang kita bisa, itu kita memiliki setengah daripada ini. Bagi yang bisa menguasai ilmu faraid, ilmu warisan, maka dia sudah memiliki setengah ilmu. Pahamnya bagaimana? Memiliki setengah ilmu karena ilmu faraid berkaitan dengan masalah orang meninggal. Maka kita meninggal dengan hidup adalah 2 perkara. Adapun 2 bahagian. Bahagian kita hidup, yang kedua bahagian kita mati. Karena faraid berkaitan dengan masalah kematian, dinamakan ilmu faraid adalah setengah ilmu. Dan masalah faraid ini memang susah, karena harus diiringkan dengan matematik dalam menghitung per itu. Saya juga tidak begitu mengerti, tapi kalau kita baca boleh. Cuma saya pikir lebih bermanfaat kalau memang kita ngambil kitab lain yang masih dalam kaitan tata cara kita beribadah kepada Allah. Kalau sepakat, cuma kalau nggak sepakat kita lanjutkan kepada itu. Gimana gue kira-kira? Bakal jam ini. Ini menurut lu tak ikhlas lebih ke? Ikhlas. Kita ikhlas. Kita boy. Baru ke bawi ke bah. Ada ikhlas. Berarti yang baca kitabnya apa kitab? Bidayan dah pulang bawi. Bajuri. Itu yang ke baron aku mau ikut benda. Iya. Jangan kita ambil kitab kuning, ya. Mungkin kalau kitab kuning mungkin nggak ada satupun yang mau pegang. Tak khawatirkan. Cuma kalau kitab Arab Melayu seperti ini, ya minimal kita coba-coba, ya. Yang sering kita lihat, sering kita baca, mungkin bisa tahu sedikit-sedikit. Karena lebih mudah memahami Arab Melayu daripada kitab kuning. Kalau kitab kuning kita baca
harus sesuai dengan naum sarafnya, ya, itu agak merepotkan. Jadi sebenarnya bagi saya mengajar biasa aja. Maksudnya begini, lebih mudah kalau saya baca kitab kuning karena